sebenarnya kan kalau apa ulama-ulama itu kan dari Aceh sono. Aceh. Bukan kerajaan kerajaan yang punya istana di Sumatera itu apa aja? Ya. Angel-angelnya. Nah, sekarang kita ngomongin jangan Jawa lagi. Kita ke Sumatera nyebrang. Sumatera nyebrang. Nah, kalau di Sumatera itu salah satu yang ini ya. Kita tadi ngomongin sudah Palembang. Sekarang Padang loh. Padang, betul. Nah, kalau Padang itu ini kita pernah ngobrol-ngobrol juga dengan kawan yang asli sana gitu ya. Di sana itu kita jadi punya apa ya? Wawasan. Ya. Bahwa sejarah itu kan nggak pernah lepas dari budaya. Nah, budaya di sana itu dengan di Jawa itu beda sekali. Dan apalagi jika harus bersinggungan dengan agama. Iya. Itu agak sedikit apa ya? Ya contohnya lah ya. Ngerempet-ngerempet lah. Tapi Kalau jurang. Di Islam itu kan pemimpin nggak ada. Nggak ada cewek. Nggak ada perempuan. Padahal kalau di Sumatera Barat, wah cewek. itu kan garis Ibu. matrilineal, betul. Matrilineal itu artinya garis Ibu. Nah, Kenapa sih gitu? kenapa garis ibu? Karena di sana itu memanusiakan atau memuliakan ibu itu karena justru filosofinya gini, ibu itu sudah Melahirkan. di mana-mana melahirkan, mengasuh anak, bekerja juga. Iya. Bekerja di ladang makanya. Artinya itu yang harus dimuliakan. Jadi laki-laki lah yang harus bekerja. Iya. Jadi untuk menjelaskan legacy atau apanya itu ya, dari keturunan itu dari garis keturunan ibu. Gitu. Kalau di budaya yang lain kan banyak lah, makanya tuh kita kan ada komisi perempuan apa itu kan karena memang korbannya itu banyak sekali. Betul. Jadi ke semena-menaan dari kaum laki ya. Jadi di sana itu sebaliknya, laki-laki itu nggak punya harta kan? Betul. Waris dulunya nggak punya pasti, nggak punya. Yang punya harta itu memang garis Ibu. Karena ibu nggak bakal kemana-mana, tok ngurusin keluarga. iya. Jadi semua harta itu sama ibu. Ya itulah, itu filosofi ininya, tapi malah jadi bersinggungan karena kita bisa. Itu yang ya mungkin pada waktu itu justru tambah dibakar-bakar juga lah, supaya terjadi perang saudara aja di sana. Perang padri itu lah ya. Iya. Nah, itu. Tapi itu sebenarnya itu filosofinya sebenarnya sangat bagus dan itu sampai sekarang juga masih berlaku gitu. Makanya kalau menikahkan itu Ya, masih cowoknya dibeli itu istilahnya. karena yang punya harta memang bukan cowok, laki-laki, cewek yang laki-laki. Jadi kalau orang punya harta terus mau, bahkan di sana kalau nggak salah nggak bisa dijual ya Om ya? nggak bisa dijual. Tanah, properti nggak bisa dijual. Jadi Tanah nggak bisa dijual. Karena memang dia mempertahankan garis keturunannya ibu. Ibu itu udah dianggap tidak punya penghasilan. Seperti tidak akan bisa berpunya sampai kapanpun wanita itu nggak akan punya penghasilan. Makanya hartanya suami ataupun ya buat ibu itu. Karena laki-laki buat orang Sumatera Barat kan ya kamu bisa merantau, bisa bekerja di mana aja segala macam terserah. Ibu mau kemana? Istri, Iya istri.
jelas dia nggak mungkin ninggalin anaknya, dia pasti di situ, dia bekerja juga, makanya dia yang mengelola ini ya ibu, pengelola dapur tetap ibu, bukannya tuh jadi laki-lakinya enggak, Yang mencari nafkah? yang penyakit nafkah ya bareng-bareng, tapi sebenarnya lebih ke yang keladang apa itu ya harus laki-laki. Ya kayak kawan kita cerita waktu itu ya sampai ibunya jualan sendiri ke pasar, kan dulu kan hari pasar, jualan apa ya buat nafkahi juga, kadang-kadang ibu malah iya, ibu juga bekerja bukannya nggak gitu. bekerja, bukannya jadi apa istilahnya tuh ya ibu rumah tangga di rumah kepala rumah tangga, tapi terus semena-mena enggak juga. Ya dia bekerja juga merawat anak juga, seperti itu. Tapi lebih banyak porsinya. Iya. Nah sebenarnya kan yang jadi menarik itu kan sebenarnya budaya Om ya. Iya. Pada saat datang katakan dari luar gitu ya, kan terus terjadi konflik. Tapi kan hebatnya mungkin ya, karena mungkin ya katakan paham yang masuk yang saya dengar dari dari Sumatera Barat itu kan termasuk paham yang agak keras gitu ya, yang bicaranya cuma rakbe gitu ya. Tapi lihatlah setelah nggak tahu, saya belum tahu nih apakah memang kalau di Jawa lebih soft itu ya. Iya lebih soft, dan pada saat itu mungkin ada pengiriman ulama ke sana katanya gitu ya. Which is itu bisa debatable. Cuma mereka kan cari jalan tengah gitu. Karena gini, saya yang sebelum turun tadi direkam, menariknya gini. Jawa itu dengan candinya, peninggalan sejarah sekarang tuh begitu megah. Which is yang orang bilang kan Jawa Dwipa itu kan padi. Sementara Sumatera itu Suwarna Dwipa yang emas gitu kan, tanah emas, glamor lah begitu kan. Tapi belas peninggalannya kan enggak. Boleh dibilang belum tereksplorasi lah bahasanya. Tapi kan tidak terlihat sekarang gitu, kemegahan itu. Which is kalau mau dilihat sekarang kan baju-baju daerahnya Sumatera kan gemerlap kan, Pak. Bayangin pada saat zaman itu kan begitu megahnya kerajaan itu, tapi kan sekarang nggak ada. Ya, itu kemana? Kalau di Jawa itu mungkin masuknya itu ada, justru masuk lewat budaya yang sudah ada. Iya. Jadi kerajaan di Sumatera apa aja? Kan banyak. Kalau di Jawa kan banyak banget. Sebenarnya kan kalau ulama-ulama itu kan dari Aceh kan? Aceh. Bukan kerajaan yang punya istana di Sumatera itu apa aja? Ya selain Sriwijaya maksudnya? Ya selain Sriwijaya nggak ada kan? Banyak sebenarnya kerajaan kecil Pak. Aku lupa namanya nih. Pagerung. Kalau yang saya Pageralam. Pageralam kerajaan. Itu kecil kan? Ya. Mungkin tingkat apalah kabupaten atau lokal. Tapi yang gini Pak Haji, Sriwijaya kan Padang itu kan Melayu. Melayu itu sebenarnya sampai ke area-area yang Malaysia, Thailand Selatan. segala macam. Itu kerajaan bukan? Kerajaan itu. Kerajaan. Yang akhirnya itu dia ada luas di eranya, dia kalau sekarang menguasai beberapa provinsi kayak gitu. Kalau sekarang ya Kan gitu juga. Sebenarnya kan menariknya gini Pak Haji. Era sebelum Islam di Jawa lebih clear kan? Era Sumatera sebelum Islam datang cuma yang nongol kan Sriwijaya. ya. Fakta sejarah ya. Apakah ada sebelum Sriwijaya? Ada, saya yakin. Kenapa ya? Karena perdagangan segala macam apa itu udah. Which is itu juga udah terbukti. Di Aceh itu sebenarnya sebelum Islam juga sudah ada kan. Ya. Cuma kan habis. Nggak ada fakta sejarahnya atau bukti sejarahnya kan susah. Belum ditemukan aja lah. Samudra Pasai. Ya itu sudah Islam kan. Tapi sebelum itu masih ada. Samudra Pasai nggak ujuk-ujuk datang Samudra Pasai. Nggak mungkin kan. Logikanya aja gitu. Iya, itu kan. Kenapa orang mau berdagang ke Aceh kan? Ya. Itu kan belum tereksplorasi dengan, which is mereka dengan India lebih dekat dibanding orang Jawa kan? Iya. Orang Bangladesh lebih dekat orang ini, tapi kan kemana budaya yang ada di situ? Iya, maksudnya tuh Hindu di Jawa kuat.
sedangkan Hindu itu kan boleh dibilang India lah. Iya. Lebih dekat jaraknya di Sumatera daripada di Jawa. Artinya itu sebenarnya seharusnya peninggalan Hindu itu Banyak. kemungkinan itu kan Sih kan. di Sumatera pasti ada. Pasti ada. Kayak kita ambil contoh yang sekarang kita eksplorasi kan di Sumatera Utara Danau Toba atau Nias lah ya. Itu kan budayanya bagus Mas. Sejarahnya juga peninggalan bahkan sebelum abad ini kan apa masuk kelolanya prasejarah kan kebudayaan prasejarah, mereka. betul. Kategorinya kan Nias, Mentawai, apalagi itu yang bawa semua itu sama yang budaya. ini Batak kuno lah. Iya. Itu kalau orang Omani kan background biologi itu batu-batunya kan prasejarah kategori. Tapi kemana? Itu nggak mungkin lah Nias segala macam dengan kehebatannya. Sumatera nggak kayak gitu kan? Tapi Ya kemana? mungkin nggak terkenal kali. Bukan nggak Dulu terkenal. alamnya terlalu ganas atau bagaimana. Karena enggak lah. Jawa Ya, kan, ya. apa? Banyak gempala ya. Lu justru kalau ngomongin kita ngomongin Sumatera itu ada sisi barat, ada sisi timur kan. Sisi timur kan relatif aman, Pak. Ya mungkin kan Iya, ya. itu Kan makanya. baru mungkin kan. Cuma Kalau yang faktanya kan di Jawa itu kan banyak kerajaan. Selain di Jawa itu paling beberapa gitu yang saya tahu ya, saya tahu. Itu kan fakta. Nah, masalahnya itu kenapa gitu. Nah, kenapa itu yang saya mau seperti jawab. Kuat dugaan aliran-aliran yang masuk ke sana dari Timur Tengah itu aliran keras. Sikat. Ya ini diskusi ya. Ya, Artinya ini. Apa benang merahnya Pak Haji itu masuk akal. Iya. Kalian. Kenapa ini ya? Sebenarnya kita ngomongin internasional tuh bukan cuma India. Itu perdagangan klasik itu Arab, Masuk Kapur Barus. betul, Nah. Arab, terus Cina itu udah melakukan perdagangan sebelum zaman sejarah. Prasejarah. Nah, kenapa Jawa? Itu yang menarik. Kenapa Jawa? Kembali lagi ke diskusi kita tadi, yang dicari orang internasional itu apa? Rempah. Rempah itu di mana? Selain memang di area di Indonesia Barat, terutama Indonesia Timur, Ya. pala segala macam. Nah, jalur perdagangannya atau silk road seratannya itu orang berdagang itu nggak langsung ke Maluku. Enggak. Dari orang Maluku nyari tradingnya itu apa, beras, buat makannya. Dia ke Jawa, tradingnya di Jawa. Jadi orang-orang internasional itu nyari bahan-bahan yang dia butuhkan itu ke Jawa. Nah, dengan adanya ekonomi ini makanya jadi ada kerajaan-kerajaan itu secara ininya ya, secara Iya. nalar ininya. Kenapa nggak di Sumatera? Sumatera kalau yang apa itu? Sumatera itu Bagian sebenarnya barat. Lada. Lada. Nah, Lada itu sudah dikuasai Banten dari zaman dulu lah, itu zaman sebelum itu udah di pusat perdagangnya itu di Banten. Jadi Banten, Cirebon, terus kota-kota sebelum Majapahit lah, itu tuh memang titik-titik perdagangan kuno yang akhirnya tuh kalau ada pasar gede gitu, ada pasar yang ininya banyak kan akhirnya jadi penguasa dari situ adalah kerajaan. Itu sebenarnya benang merahnya kayak gitu. Satu, tapi saya sebenarnya mau cerita tadi saya sempat tadi terucap ngomong Barus itu ya. Beberapa waktu yang lalu saya baca salah satu formalin atau bahan untuk Mesir itu kan dari Indonesia juga gitu kan. Artinya kasihnya perdagangan dari zaman dulu. Zaman dulu. Dan Barus itu kan dari Sumatera. Kapur Barus. Kapur Barus lagi. Kapur Barus pewangi apa segala macam itu tuh dari memang dari kota yang namanya Barus di sisi Sumatera baratnya, utara Sumatera bagian Utara. barat. Itu udah orang kuno, makanya ada salah satu makam ulama paling tua di Indonesia itu di situ. Ini ditemukan terakhir ini ya. Iya, artinya itu kan memang karena ada jalur perdagangan dari klasik dari Arab. Selain pedagang kan dia nyiarin banyak orang keramaian nih. Korak wangi ada apa nih? Kasih agama deh gitu. Siarnya itu ada di situ. Ya itulah kalau ngomongin sejarah ininya makin ini pasti makin menarik lah. Ya kayak sama ini kita Sumatera, kemudian kita geser dikit ya Kalimantan, Sabah, apa masuk ke tengah kan Dayaknya masih kuat di tengah ya. Ya. Tapi di pesisir pantai kan dikuasai orang Bugis, orang Jawa, orang Ya itu perdagangan banyak klasik. pedagang lah. Jadi memang kelihatan Indonesia yang sisi pantai masih dikuasai oleh
sudah lebih terasimilasi lah ya suku-sukunya Om ya. Nggak hanya dikuasai misalkan kayak di Bugis ya, di pantai cuma orang Bugis tuh, pasti ada orang Jawanya, ada orang apanya. Ya memang kita udah Ya. itu bener juga ya, kita namanya Nusantara itu ya bener, ini kita Nusantara gitu. Tapi di tengah-tengahnya Dayak, kemudian Iya. Toraja, Ya kan Pontianak itu Iya. kota tua banget itu. perdagangan Kenapa pula banyak ya. etnis Tionghoanya di sana ya, karena memang perdagangan klasik di sana. Itu yang menarik maksudnya, saya kepikiran gini. Saya coba kepikiran aja ya. Ya kalau dulu zaman dulu kan pedagang-pedagang itu which is kan silur gitu kan. Ya. Jadi dari pedagang Cina masuk baru diajarkan ke Eropa, ataupun pedagang Arab masuk itu kan mau Sumatera atau Jawa. Tapi saya sempat berpikir Pontianak ini sebenarnya kan lebih dekat ke Cina gitu. Cuma nggak jadi terlampau. Itu bisa pedagang juga, jalur Sebenarnya, perdagangan jalur perdagangan juga. Jalur perdagangan juga. Iya, iya. Kayak gitu. Itu juga Karena ada saya kerajaannya juga. pernah ke Pontianak, itu kan sungainya cukup besar gitu kan. Tapi kalau di pedalamannya Kalimantan, nah itu berat. Oh iya. Memang berat banget. Itu kan iya. gambut dua. Iya. Pasti di daerah pantai-pantai aja yang bisa. Misalnya pantai apa daratannya keras. Gak semua pantai kan bisa ditinggalin gitu. Ya, betul. Menarik. Ya itulah, kita ngomongin sejarah Nusantara gitu. Nusantara jadi. Which is yang kita belum ngomongin kayak apa ya? Kenapa sih kuda Bima bisa sampai diekspor ke Jawa gitu kan? Iya kan? Kuda Bima. Nah, kan zaman dulu kerajaan Majapahit itu ekspor dari kuda Bima. Nah, kudanya kok bisa nongol tiba-tiba ujung-ujung pulau kecil gitu ada kuda gitu loh. Dan itu kan zaman Majapahit namanya. Majapahit ya. Nah, kudanya dari mana gitu loh. Ya kan? Kudanya dari mana? Kita ngomong dari Portugis. Enggak, Portugis semua sebelum Majapahit gitu. Bingung juga gitu. Menarik. Majapahit itu tahun berapa? 1200 sekian mau 1300 atau 13 lah. 13 sampai abad 15 16. 15 lah. 16 sudah lahir Islam. Ya, itu ngobrol-ngobrol kita Ngobrasan. santai. Terima kasih Pak Ardian sama Om Aji. Lain kali kita ngoceh-ngoceh lagi tentang sejarah secara santai. Terima kasih buat semua yang telah menonton. Sponsor. Sampai ketemu di lain obrolan, lain tema yang pasti juga lebih menarik. Terima kasih, selamat malam. Kampung Ciwidey. Oh, Kampung Ciwidey ya. Iya.